Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada kitab Mazmur pasal 107 ayat 3 dan ayat 8. Beginilah bunyinya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Alkisah ada seorang wanita yang berusia 92 tahun. Meskipun usianya sudah tua, namun ia selalu berpakaian rapi. Rambutnya selalu tersisir rapi dan ia berdandan dengan sangat cantik. Setiap pagi ia menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Setelah suaminya meninggal, wanita itu merasakan perlunya pindah ke sebuah panti yang bernama Panti Ureda supaya mendapatkan perawatan yang layak. Pada hari kepindahannya itu, seorang tetangga yang baik hati mengantarkannya ke panti itu sambil menunggu di ruang tunggu. Karena kamarnya yang belum disiapkan, maka ia menunggu di ruang tunggu dengan sabar selama beberapa jam. Akhirnya seorang petugas datang menjemputnya. Ia tersenyum manis sembari mengarahkan alat bantu jalannya menuju lift. Petugas itu menggambarkan keadaan kamarnya kepadanya, termasuk bercerita tentang gorden-gorden yang baru yang telah dipasang di jendela kamarnya. "Saya menyukainya," sahut wanita tua itu. Lalu petugas itu berkata, "Tapi Bu, Anda kan belum melihat kamar Anda," sahut petugas itu. "Hal itu tidak ada pengaruhnya bagi saya," kata si wanita itu. "Selama hidup saya belajar bahwa kita tidak perlu mendapatkan apa yang kita sukai. Itu sebabnya saya selalu menyukai apapun yang saya dapatkan." Saudara-saudara, tidak heran jika wanita tua itu terus-menerus memiliki sukacita dalam hidupnya, karena ia senantiasa memenuhi hatinya dengan ucapan syukur. Dan sukacita karena ucapan syukur itu membuatnya tetap sehat, panjang umur, dan menikmati kebahagiaan batin. Saudara-saudara, Mazmur 107 ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kebaikan kasih setia Tuhan yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Karena itu orang-orang tebusan diajak untuk bersyukur kepadanya. Siapakah orang-orang tebusan itu? Di ayat 3 pembacaan renungan hari ini dikatakan bahwa orang-orang tebusan itu adalah yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, yakni dari seluruh penjuru mata angin. Maka sangatlah beralasan kalau kita mengatakan bahwa mereka adalah umat Tuhan yang telah dilepaskan dari pembuangan, terlepas dari cengkraman penguasa yang menaklukkan negeri mereka, yang di sini disebut kuasa yang menyisakan kalau kita baca ayat 2. Agar orang-orang tebusan ini menanggapi dengan secara positif, maka pemazmur mengingatkan mereka akan kehidupan masa lampau, di mana kehidupan mereka digambarkan seperti kelompok pengembara yang berjalan di padang belantara. Mereka tidak tahu jalan pulang. Mereka menderita kelaparan dan juga kondisi batin yang sangat memprihatinkan.
dalam kondisi seperti itu, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjawab mereka. Lalu Tuhan membawa pulang ke tempat kediaman mereka. Untuk itu, pemazmur mengajak umat untuk bersyukur dengan berkata dalam ayat 8 ini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudaraku yang terkasih, gambaran mengenai kehidupan kita adalah seperti kelompok pengembara yang berjalan di padang belantara yang tidak tahu arah pulang. Dulu kita mengalami kelaparan rohani dan dengan kondisi yang memprihatinkan karena dosa. Akan tetapi karena kasih setia Tuhan dan kemurahannya dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan dari kekungkungan dan perhambaan dosa, sehingga kita selamat beserta anak-anak manusia yang percaya akan keselamatan daripadanya. Dan biarlah ucapan syukur dan pujian selalu mengalir dalam hidup kita. Dan melalui pemazmur ini, seperti inilah kesedaran Allah yang perlu kita hayati, kita rasakan, dan kita alami. Kita menyadari bahwa kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara. Kasihnya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan kita untuk senantiasa kita syukuri. Amin. Malah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman yang begitu indah pada hari ini. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dan begitu banyak karya-karya Tuhan yang perlu kami syukuri, termasuk karya penebusan akan dosa dan penderitaan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami mendapat kelepasan. Bapa di sorga, berkatilah perjalanan hidup kami hari lepas hari. Berkatilah jemaat Tuhan, kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan yang memberi pemulihan yang sejati melalui obat dan para medis yang Tuhan pakai untuk memberi penyembuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang bergumul, berkatilah setiap kehidupan mereka agar bisa keluar dari pergumulan hidup. Jika ada umat Tuhan yang sedang berduka saat ini, Roh Kudus-Mu senantiasa memberi penghuburan yang sejati, agar di tengah-tengah kondisi duka cita ada sukacita karena kasih setia Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.